izinkan saya untuk share PowerPoint saya untuk dapat kita mulai. Ya. Oke, baik. Seperti biasa, tema kita selama 1 minggu atau 1 pekan ini adalah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya ini merupakan kiat untuk hidup lebih baik yang disampaikan oleh Raja Salomo, orang yang paling berhikmat yang pernah hidup. Dan pada hari yang ketiga ini, judul kebaktian kebangunan rohani kita adalah siap untuk menerima teguran. Seperti kemarin-kemarin saya ingin sampaikan juga bahwa pada malam yang kedua kemarin kita berbicara tentang bagaimana tujuan hidup kita, yaitu sorga yang kita nantikan. Dan kita juga mempelajari bagaimana kita sudah di penghujung akhir zaman, di mana ada tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, yaitu adanya mesias-mesias palsu, tanda-tanda yang dahsyat di alam, adanya peperangan, bahkan perang antar suku. Lalu ada krisis keuangan di dunia, dan semuanya ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan ini menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kita diingatkan kembali untuk menyerahkan hati kita kepadanya. Karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan. Dan sekali lagi malam ini kita akan lihat bagaimana nasihat Raja Salomo, bagaimana membuat hidup kita jadi lebih baik. Nah, berbicara tentang teguran. Apa itu teguran? Saya coba untuk mencari definisi arti dari teguran. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguran itu ada 3 arti. Ya, memiliki 3 arti. Yang pertama, teguran itu berupa ajakan atau bercakap-cakap atau sapaan. Lalu arti yang kedua, teguran itu berupa celaan, kritik, ajaran. Ajaran termasuk sentilan dan jeweran. Dan yang ketiga, teguran ini definisinya adalah peringatan. Jadi malam hari kita akan melihat apa teguran itu. Kenapa kita harus bersiap menerima keteguran? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Amsal 13 ayat 18. Perhatikan nasihat Raja Salomo. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Perhatikan frase teguran ini yang apa disampaikan oleh Raja Salomo. Kalau kita menerima teguran, menerima peringatan, ya, seperti definisi tadi, menerima teguran, peringatan, ajaran, maka kita akan dihormati. Tapi sebaliknya kalau kita mengabaikan, maka kita akan selalu dicemooh. Artinya, teguran itu merupakan satu keadaan yang dimunculkan Allah dalam kehidupan kita untuk kita berbalik dari dosa. Mari kita lihat apa tanggapan orang bodoh dan orang bijaksana terhadap teguran menurut Raja Sulaiman atau Raja Salomo. Dalam Amsal 12 ayat 1, Salomo mengatakan demikian, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ini lebih keras, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan lewat Raja Salomo, mengatakan siapa yang membenci teguran adalah dungu. Sebaliknya siapa mencintai didikan, berarti yang mencintai pengetahuan. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 18 juga. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa menghindari teguran, ia dihormati. Dan yang ketiga, Amsal 29 ayat 1, siapa bersetegang leher, ya, walaupun telah mendapatkan teguran,
akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Artinya ketika sudah terima teguran tapi dia nggak nerima, bersih tegang dia, maka dia sudah diremukkan dan sukar untuk dipulihkan lagi. Memang betul, sebagian dari kita sulit untuk menerima namanya teguran. Sukar. Kenapa? Bisa saja kita nggak mau terima teguran atau koreksi ya dari atasan kita, saran dari sahabat-sahabat kita, bahkan nasihat dari pasangan kita, baik suami, baik istri. Bahkan ini dia, kritik dari musuh-musuh kita. Kadang-kadang kalau ada kritik dari musuh, kita langsung counter diri kita. Bahkan yang lebih parah, kalau kita dari kita masing-masing sukar untuk menerima, ini dia, disiplin dari Allah. Kita nggak mau ketika kita menerima disiplin teguran dari siapa? Dari Tuhan. Bapak Ibu, sedikitnya ada 3 alasan mengapa kita sulit menerima teguran. Sangat sulit menerima teguran. Yang pertama, sombong. Nah ini dia. Sombong. Karena dia merasa dia lebih hebat. Satu ketika ada pengalaman ini, seorang pengkhotbah di TV sebuah televisi terkenal. Rupanya pengkhotbah ini dia berkhotbah. Setelah berkhotbah, tiba-tiba ada seorang wanita menelpon dengan telepon bebas yang kadang-kadang tertera di dalam layar. Ya, dan wanita ini bertelepon dan dia berkata begini, Anda tahu, saya benar menyukai pesan-pesan Anda. Saya benar-benar menyukai apa yang Anda khotbahkan, apa yang Anda sampaikan. Tetapi terus terang katanya, Anda adalah seorang pemilik rambut palsu yang terburuk yang pernah saya lihat. Jadi rupanya wanita ini katakan, rupanya wanita ini memperhatikan rambut palsu dari pengkhotbah itu. Lalu tiba-tiba sang pengkhotbah ini dia balas. Dia katakan begini, jika Anda lebih rohani, maka Anda pasti akan mempusatkan perhatiannya kepada khotbah saya, bukan kepada gaya rambut saya. Apalagi rambut saya ini nggak palsu. Nah, rupanya tanggapan pengkhotbah kepada telepon wanita itu tidak begitu positif. Kadang-kadang sukar. Walaupun memang ini secara live di TV, tapi tidak terima dengan apa? Dengan kritikan tersebut. Tidak seorang pun dari kita menyukai kritik. Dan sifat alami manusia adalah reaksi pertama kita adalah reaksi pertama kita akan selalu negatif. Perhatikan, ya. Tetapi reaksi akhir kita kepada teguranlah yang benar-benar berarti. Itu sebabnya Amsal 29 ayat 23 katakan keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita sulit menerima teguran? Karena ketakutan. Kita mungkin sering takut kalau menerima teguran. Ketakutan ini kadang-kadang selalu mengaburkan cara berpikir kita. Lo tahu American Cancer Society, American Cancer Society, mereka menghabiskan jutaan dolar untuk mengatasi deteksi dini kanker melalui pemeriksaan kesehatan. Tapi banyak ribuan orang, mereka tidak mau diperiksa karena takut. Mereka tahu ada penyakit, takut menerima teguran. Pola hidup mereka yang salah dan segala macam, takut. Jadi alasan mengapa orang sulit menerima teguran, karena takut. Dan alasan yang ketiga adalah malas. Nah ini dia. Banyak orang nggak mau menerima teguran karena malas. Karena salah satu penyebab mengapa orang tidak mau menerima koreksi adalah koreksi menurut perubahan, dan perubahan itu menuntut usaha. Contoh ya, ketika kita menegur seseorang, itu contoh untuk supaya dia rajin belajar. Tapi masih banyak aja ada alasan. Kenapa dia karena nggak mau? Karena dia mungkin malas untuk belajar. Jadi banyak orang sukar untuk menerima teguran karena mereka malas. Jadi apa yang kita lakukan? Ada 4 saran.
supaya kita dapat menanggapi teguran. Jadi kadang-kadang setiap teguran terus kita harus tanggapi. Kenapa? Saran yang pertama adalah nantikanlah teguran. Kenapa kita nantikan teguran? Saudara, dalam hidup kita ini, kadang-kadang ini dia, adanya kritik. Contoh ya, ada kritik, lalu mungkin kita diberhentikan dalam pekerjaan, atau kita memiliki penyakit, kecelakaan, kerugian keuangan, perceraian, yang hanya mungkin ini dapat dihindari dalam dunia yang sempurna. Tetapi semua hal itu tidak dapat dihindari dari dunia kita. Kenapa? Karena kita tidaklah sempurna. Karena kita masih banyak kekurangan. Kita pasti banyak kekurangan. Nobody's perfect. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Jadi tidak ada yang dapat kita hindari. Sering orang bertegur karena mungkin mereka melihat kekurangan-kekurangan kita. Mari kita terima teguran itu. Karena kita tidaklah sempurna. Kita perbaiki. Lalu yang kedua, apa saran dalam menanggapi teguran? Mari kita evaluasi teguran. Bagaimana caranya mengevaluasi teguran? Ini dia, ada 3 pribadi yang harus Anda tanyakan untuk menghadapi suatu masalah. Yang pertama, tanyakan kepada Allah. Tanyakan kepada Allah. Mintalah kepada Allah untuk menunjukkan dosa apapun dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita, yang mungkin merupakan penyebab teguran yang kita telah alami. Tanyakan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang tunjukkanlah apa kesalahan yang kami sudah perbuat kepadamu. Itu sebabnya dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan katakan begini, selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah aku yang Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ketika kita mengevaluasi teguran kita, tanyakan kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Lalu, yang berikut, ketika kita evaluasi teguran itu, tanyakan kepada sahabat. Seorang sahabat yang dapat dipercaya. Seorang sahabat yang baik pasti dia akan menasihati apa yang kurang, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki. Dalam Amsal 27 ayat 6 firman Tuhan katakan begini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau seorang sahabat pasti dia akan memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Lalu pribadi yang ketiga, yang perlu kita tanya ketika menghadapi satu masalah adalah tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Dengan cara seperti apa? Lihat riwayat diri kita. Apakah kita sudah melakukan suatu kesalahan yang sama secara berulang-ulang? Itu sebabnya kadang-kadang kita sering jatuh ke lubang yang sama. Amsal 26 ayat 11 firman Tuhan katakan apa? Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Tanyakan kepada diri sendiri. Kita evaluasi apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita melakukan dosa yang berulang-ulang? Di dalam Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Pak Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan memberikan teguran. Bukan karena Tuhan benci. Bukan karena Tuhan gak suka. Ingatlah, ini yang seperti Tuhan sampaikan. Tuhan akan memberi ajaran, walaupun itu menyakitkan. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Ibarat seorang ayah yang akan dia lakukan apa saja untuk mendidik anaknya. Kalau perlu dengan rotan. Tetapi itu semua oleh karena kasih orang tua kepada anak. Hal yang sama juga. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka ia mau yang terbaik untuk kita. Dan kita belajar dari setiap kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah juga memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Dan 10 hukum Allah ini merupakan alat yang digunakan Allah untuk menegur kita. Inilah cara Tuhan untuk menegur kita dengan memberikan 10 perintah, 10 hukum yang dicatat di dalam buku penuntun pedoman kita, yaitu Alkitab. Dan sifat daripada hukum Allah ini atau karakter hukum ini semua dikatakan di dalam Alkitab. Dan sifat hukum Tuhan itu, kalau kita lihat sifat hukum itu dalam Mazmur 19 ayat 8, sempurna dia. Sempurna yang diberikan Tuhan. Bahkan kudus dalam Roma 7 ayat 12. Kudus, benar, baik. Apa yang Tuhan berikan kudus, benar, dan juga baik. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia sempurna. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 152, hukum Tuhan itu sifatnya kekal. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dalam Keluaran 31 ayat 18, ditulis oleh jari Allah sendiri. Artinya ia mau memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Jadi sifat atau karakter hukum ini sempurna, kudus dan benar, baik bagi manusia, kekal selama-lamanya. Bahkan diberikan dari Allah sendiri. Bagi siapa? Bagi umat-umatnya. Dan tentunya hukum ini, 10 perintah ini diberikan kepada umatnya sampai detik ini. Mari kita lihat apa saja 10 hukum itu atau 10 perintah Allah itu. Yang pertama, perhatikan ini. Ini 10 perintah atau 10 hukum yang Tuhan berikan bagi umat-umatnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas, yang ada di langit atas. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kita tidak boleh menyembah apapun, patung ataupun sejenisnya. Tuhan katakan jangan. Lalu hukum yang ketiga dari 10 hukum perintah Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kadang-kadang ketika kita ingin mengklaim sesuatu atau apapun yang mau kita lakukan untuk membenarkan diri kita, kadang-kadang kita bawa-bawa nama Tuhan. Demi Allah, demi Tuhan. Apa hukum Tuhan katakan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu, hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya aku akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ada hari khusus yang Tuhan memberikan. Tuhan katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah atau hukum Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita melihat dari hukum yang 1 sampai ke-3, janganlah, janganlah, janganlah. Kenapa yang keempat tadi dikatakan ingat? Ingat, karena pada dasarnya manusia itu lupa. Maka diingatkan kembali. Tuhan katakan ingat, kuduskanlah hari Sabat. Karena dalam hari engkau bekerja, tapi hari ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka kita harus menguduskan akan hari Sabat. Lalu hukum yang berikut, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Perhatikan hukum ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Lalu hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan kita mengingini. Lihat, 1 sampai 10. Itulah perintah Allah. Inilah 10 hukum Allah yang kalau kita intisarikan, diformulasikan, ada 2 hal yang penting. Nah, ini kalau istilahnya kalau dirumuskan, diintisarikan.
ada dua, yaitu kasih kepada Allah. Lalu yang kedua, kasih kepada manusia. Inilah inti 10 hukum yang Tuhan berikan agar Tuhan menegur segala kejahatan kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi ketika kita mengasihi Allah, apa harus kita lakukan? Ini dia, kasih kepada Allah itu berarti kita harus menjadi yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Allah harus menjadi yang pertama, yang terutama dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita mengasihi Allah itu berarti ibadah kita hanya untuk ditujukan kepada Dia seorang, tidak ada Allah yang lain. Lalu kasih kepada Allah itu artinya kita akan menghormati dan takzim. Kata takzim ini saya menggunakan karena takzim ini adalah bentuk penghormatan atau wujud kepatuhan kepada Allah yang Maha Suci. Lalu bentuk kasih Allah itu juga merupakan ketika kita ingin memelihara janji kepadanya setiap Sabat. Wah, ini diulangi lagi, ini penting. Kenapa? Karena hari Sabat itu hari penuh berkat. Hari perhentian umat Tuhan. Hari yang dikuduskan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus menguduskan, harus menyucikan hari Sabat. Karena Tuhan yang perintahkan. Bukan Pak Pendeta yang sampaikan, tapi Tuhan yang perintahkan. Lalu yang kedua, ketika kita mengasihi kepada Tuhan, lalu yang kedua mengasihi kepada Allah, mengasihi kepada sesama kita, apa artinya? Artinya menghormati dan menghargai orang tua kita. Inilah wujud kita ketika kita mengasihi sama kita. Menghormati dan menghargai orang tua kita. Banyak orang yang tidak menghargai para orang tua. Padahal orang tua merupakan Allah, perwakilan Allah di dunia. Makanya kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Nanti di next pelajaran yang lain kita akan belajar tentang orang tua. Bagaimana peran orang tua juga. Ada nanti nasihat Salomo. Tapi pada malam hari ini, ketika kita mengasihi sesama kita, kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Lalu kita juga harus menghargai kehidupan. Bahkan mempertahankan moralitas kita. Sesama kita. Bayangkan moral. Sekarang orang sudah tidak menghiraukan moral lagi. Dengan bertambahnya tahun demi tahun, teknologi makin canggih. Bapak Ibu, bayangkan anak kecil pun sudah tidak bermoral lagi. Kenapa? Karena tidak ada didikan. Baik dari orang tua, maupun di rumah tangga, maupun di keluarga. Tapi ketika kita menuruti akan 10 perintah Tuhan, hukum Tuhan, berarti kita mempertahankan moralitas. Lalu ketika kita mengatakan mengasihi sesama, berarti menghargai milik sesama. Dan jujur di dalam hubungan dengan sesama. Bahkan tidak ingin memiliki orang lain. Hati-hati. Ini sangkut pautnya juga dengan moralitas. Ada orang yang menginginkan harta orang lain. Jelas Alkitab katakan, jangan kamu mengingini apapun juga. Harta, binatang, bahkan kekayaan. Cukupkanlah dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah inti dari 10 perintah atau 10 hukum Allah yang diberikan untuk menegur setiap kejahatan-kejahatan kita. Dan semua ini berasal dari Tuhan. Bahkan ditulis oleh jari Allah sendiri. Dalam Keluaran 13 ayat 18. Keluaran 31, maaf. Ayat 18. Setelah Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Dia berikan padanya 2 loh batu dari kedua loh hukum Allah. Loh batu itu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Sekali lagi, Yesus yang menulis 10 perintah, 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Supaya kita dituntun oleh Tuhan. Memiliki kehidupan yang apa? Yang baik. Saudara, dikasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, 10 perintah ini merupakan prinsip-prinsip hukum
bahwa hukum Allah itu kekal. Hukum Allah itu kekal. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu, 10 hukum Tuhan ini ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada Musa, Tuhan berikan kepada bangsa Israel, dan itu terus menurun. Turun-menurun kepada umat-umat Tuhan, sampai kepada umat kita sekarang ini. Dan sampai sekarang hukum ini masih berlaku, tidak berubah. Bahkan dengan sangat jelas firman Tuhan kata pun, tidak satu iota pun, atau satu titik pun dihapus atau ditiadakan dari hukum Taurat. Sampai sekarang ini, 10 perintah atau hukum Tuhan ini masih berlaku. Alkitab mengatakan bahkan sebelum lenyap langit bumi ini, kata Yesus, Allah tidak hapuskan. Artinya dengan penurutannya sendiri kepada hukum, maka Kristus akan melihat tentang tabiat yang kekal dan membuktikan bahwa setiap kasih karunia itu bukan dari hukum itu sendiri, tapi ada penurutan yang sempurna. Oleh siapa? Oleh umat-umat manusia. Ini masih berlaku. Dan sifatnya kekal sampai sekarang ini. Dan ini menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada umat. Supaya kita terlindungi. Supaya kita aman dari setiap masalah-masalah kehidupan kita. Menurut Agus Strong, ini merupakan ahli teologi. Dia katakan hukum adalah satu-satunya catatan tentang sifat Allah. Sifat Allah. Apa sifat Allah itu? 10 perintah Allah sebuah bentuk dari tabiat Allah. Tabiat yang tidak dapat berubah. Yaitu kasih Tuhan kepada siapa? Kepada manusia. Oleh karena kasih Tuhan itu adalah untuk melindungi kita. Ini adalah ilustrasi dalam sebuah gambar. Bahwa Allah berikan hukum itu untuk tembok pelindung. Ya. Hukum Allah itu sebagai pelindung. Diumpamakan kita yang ada di tengah. Baik kita yang ada di rumah, baik kita yang di sekolah, baik kita yang ada di gereja, baik kita yang bekerja di pemerintahan, di industri, dan segala apapun juga. 10 hukum atau perintah Tuhan itu sebagai pelindung umat-umat. Dari apa? Dari setiap kejahatan-kejahatan. Bahkan dari setiap serangan-serangan dari luar. Serangan dari setan. Kalau kita pelajari berapa malam yang lalu dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan apa? Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala buas yang siap untuk menerkam kita. Tapi kalau kita dilindungi, kita berlindung kepada Tuhan, menuruti akan 10 perintah atau 10 hukum Tuhan, maka kita akan terhindar, bahkan kita akan terlindungi. Kalau begitu, apa berkat ketika kita menuruti hukum Tuhan? Ada berkat. Alkitab mengatakan seperti demikian. Amsal 29 ayat 1. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Tuhan. Berbahagia. Mazmur 119 ayat 98 sampai 99. Ketika mereka menuruti akan hukum Tuhan, mereka akan memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 165, maka orang yang menuruti hukum Tuhan ini, mereka akan memiliki kedamaian dalam hidupnya. Amsal 7 ayat 1 sampai 5, orang yang menuruti akan hukum Tuhan ini, maka dia akan memiliki kemurnian dan kehidupan moral yang baik. Bahkan ini dia. Kalau kita menuruti akan hukum dan perintah Tuhan, maka kita akan umur panjang. Luar biasa. Ketika kita menuruti akan hukum Tuhan, kita akan umur panjang. Bahkan
Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Doa-doa kita akan dijawab. Bapak Ibu, Anda boleh cek di rumah. Catat ayat-ayat ini. Ketika kita menurut akan setiap hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, maka kita akan berbahagia. Kita memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Kita akan memiliki kedamaian. Kita memiliki kemurnian dan kehidupan moral yang baik. Kita akan memiliki panjang umur. Dan setiap doa-doa kita akan dijawab. Dan bercerita tentang hukum. Hukum juga menunjukkan bagaimana dosa itu bagi kita. Hukum itu menunjukkan bagaimana dosa itu bagi kita. Seperti dalam Yakobus pasal ke-1 ayat 22-25. Tetapi hendaknyalah kamu menjadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita seperti bercermin. Ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Kadang-kadang kita sering lupa. Padahal kita bercermin, ya, melihat muka kita, kita tahu apa dosa kita. Ibarat kita sedang berkaca. Ketika ada yang kurang bedaknya, kita rapikan. Mungkin eyelinernya kurang, lipsticknya kurang. Kita bisa lihat karena ada cermin. Tapi bayangkan kalau cermin itu tidak ada, kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Ibarat ini. Dosa itu menunjukkan ketika kita bercermin di hadapan hukum-hukum Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji Tuhan. Yaitu dalam Yohanes 15 ayat 10. Apa Tuhan bilang? Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menuruti setiap perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan, maka kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tuntunan Tuhan kita sehari-hari. Sama seperti diumpamakan, seperti Yesus juga menuruti perintah Bapa di sorga. Ketergantungan Allah, ketergantungan Yesus kepada Bapanya di sorga. Sehingga dalam kehidupannya selalu dituntun oleh Tuhan. Kita pun demikian Bapak Ibu. Mari kita ikuti perintah Tuhan. 10 hukum Tuhan. Teguran-teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan salah dan dosa, pelanggaran, kita sedang ditegur oleh Tuhan. Kalau kita menerima, maka kita dalam kasih Tuhan. Maka kita terhindar dari apa? Mara bahaya. Roma 6 ayat 23. Ini yang tidak bisa kita hindari. Kita bisa pungkiri. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada jaminan. Oh, Kristus Yesus yang akan setiap hari menolong kita. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa. Yohanes 15 ayat 10, firman Tuhan katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat ini diulangi kembali. Kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan yang terpenting, dalam Wahyu 14 ayat 12, firman Tuhan katakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah kesungguh-sungguhan kita atau memiliki hati yang kuat untuk menuruti perintah kepada Yesus. Kesungguhan hati. Sungguh-sungguh kita mengikuti Tuhan. Ini yang disebut dengan ketekunan. Karena ketika kita mau menuruti akan perintah Tuhan, 10 Tuhan, nasihat Tuhan, maka seperti Amsal Salomo katakan apa? Dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak.
di masa depan. Kalau kita dengarkan nasihat, kita terima didikan, kita terima teguran, kita terima kritikan, kita terima masukan-masukan dari Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, maka kita menjadi bijak. Apa artinya menjadi bijak? Bijak artinya kita memiliki kecerdasan dalam berpikir, kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, bahkan kebijaksanaan dalam mengambil tindakan. Dan itu semua oleh karena kasih-Nya kepada Anda dan saudara. Dan kepada saya juga. Amsal 3 ayat 12, firman Tuhan katakan demikian. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan memberikan ajaran. Bapak Ibu, kadang-kadang ajaran itu mungkin sangat menyakitkan, tapi tujuannya baik. Tujuannya untuk menyembuhkan. Tujuannya untuk memberikan kepada kita hidup yang lebih baik lagi. Jadi percayakan diri kita kepada Kristus. Kita mau ditegur, kita mau diajar, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Yesus satu-satunya penuntun kita yang aman. Pada malam hari ini, saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengikuti atau memelihara 10 perintah Tuhan. Mengikuti 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita umat-umat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini, kami bersyukur bahwa kami ditegur, kami diberikan amaran, agar kami mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Seringkali kami menolak kritikan-kritikan. Seringkali kami menolak setiap teguran-teguran yang datang kepada kita. Sering kami sakit hati, sering kami sombong, bahkan sering kami malas. Tapi Tuhan malam hari mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bertanya kepada Tuhan, untuk bertanya kepada sahabat-sahabat yang kami kasihi, bahkan bertanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu bagi kami, akan menolong kami setiap saat, agar kami mengikuti akan setiap perintah-perintah Tuhan, mengikuti akan 10 hukum Tuhan, yang menjadi jaminan agar kehidupan kami terlindungi, baik dalam serangan setan yang mencoba merebut kebahagiaan kami. Tuhan, mampukan kami mengikuti akan 10 perintah Tuhan, mengikuti 10 hukum Tuhan. Tidak ada yang berat, Tuhan. Jikalau kami mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang pun yang berat. Oleh karena cinta kasih kami kepada Tuhan, maka kita mau mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Malam hari ini, firman-Mu biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan ingat terus Tuhan, yang akan terus membimbing kami, menuntun kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami sering lemah, walaupun kami sering kadang-kadang melupakan akan ajaran, tolong kami Tuhan, agar dengan penuh kerendahan hati, kami mau menerima teguran-teguran ini. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami lebih setia kepada Tuhan, bijak dalam berpikir, bahkan dalam setiap tindakan kami, itu seturut dengan kehendak. Inilah doa kami Tuhan, ketika kami akan mengikuti dalam memelihara 10 perintah Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang setia, umat-umat yang setia, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.